Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Salam, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Buana Asri, di mana saja berada. Bersyukur pada Allah kalau saat ini kita dipertemukan kembali dalam mimbar agama Kristen pada pagi hari ini. Mimbar agama Kristen pada hari ini kita mengambil tema mukjizat dalam bersyukur. Mukjizat dalam bersyukur. Sebelum perwartaan firman, mari saja kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya kepadamu Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang begitu baik, Allah yang senantiasa mengasihi, senantiasa ada dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur atas setiap anugerah karunia-Mu dalam kehidupan ini. Nyata Engkau pertemukan kami di dalam kasih-Mu, di dalam mimbar agama Kristen pada saat ini Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, merenungkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu yang akan tertabur saat ini benar-benar bermanfaat, berguna bagi kehidupan kami, menjadi suluh dalam langkah kami, penuntun dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu saat ini urapi setiap hamba-Mu yang akan mendengarkan, baik yang ada di studio ini maupun saudara-saudara kami yang ada di tempat masing-masing di mana saja berada. Roh-Mu yang kudus menuntun kami semua, sehingga kami dimampukan bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang tidak sempurna yang saat ini Engkau pakai untuk pelayanan firman ini Tuhan, biarlah Engkau kuasai kehendak-Mu yang terjadi, dan biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Segala kekurangan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian doa-doa kami Tuhan. Kami menyerahkan mimbar agama Kristen sampai selesainya nanti dalam tangan kuasa-Mu. Ampunkanlah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Buana Asri FM di mana saja berada, mari kita dasari dengan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10, dan nanti kita juga membaca Injil Yohanes 6 ayat 43. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 dan Yohanes 6 ayat 43. Akan saya mulai dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Demikianlah sabda Tuhan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Injil Yohanes 6 ayat 43. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Sekali lagi, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia tentunya kita semua yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi dimampukan oleh Allah untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar radio Buana Asri di mana saja berada, seperti saya sebutkan tadi bahwa tema saat ini adalah mujizat dalam bersyukur. Ada sebuah cerita seorang pendeta di sebuah desa. Ini selalu melakukan perkunjungan rutin pada jemaatnya. Hampir setiap hari. Dan perkunjungan yang dilakukan oleh pendeta ini bukan hanya perkunjungan di rumah, tetapi kadang juga di tempat pekerjaan. Karena sebagian besar jemaatnya ini adalah petani, maka kalau pagi sambil jalan-jalan, pendeta ini juga menemui jemaat berkunjung di sawah di mana jemaat ini sedang bekerja. Suatu pagi, pendeta ini berjalan-jalan pagi. Lalu ia menemui jemaatnya yang sedang merawat tanaman di sawah. Istilah orang Jawa, sawah itu, padi itu mulai merapu, mulai tampak bulir-bulirnya. Bercakap-cakap dengan jemaatnya itu sambil duduk-duduk di bedengan sawah. Ya, sangat menikmati sekali percakapan mereka. Si jemaat share ngudoroso dengan apa yang menjadi kehidupannya, dan pendeta itu dengan antusias menanggapi. Lalu jemaat yang dikunjungi oleh pendeta ini bilang sama Pak Pendetanya, "Pak Pendeta, mohon dengan sangat didoakan. Didoakan. Ini kan hampir panen. Kalau nanti padi di sawah ini," bilang, "satu bagian, satu patok," istilah di sini itu satu patok, "ini bisa terjual 13 juta, 14 juta, atau 12 juta. Pasti saya akan persembahan syukur kepada Tuhan ke gereja." Pak Pendeta bilang, "Oke Pak, saya doakan." Lalu setelah ngobrol beberapa lama lagi seperti itu, lalu pendeta itu minta pamit untuk melanjutkan aktivitas. Meninggalkan sawah di mana petani itu sedang bekerja, jemaatnya itu sedang bekerja. Di dalam perjalanan, Pak Pendeta ini juga bergumam, "Jemaatku minta didoakan agar satu bagian sawah, satu lahan itu, satu patok istilahnya itu, kalau nanti sudah masanya panen, bisa terjual 13 atau 14 juta atau 12 juta. Dan kalau terjual segitu, akan berpersembahan syukur pada Tuhan." Pertanyaan Pak Pendeta di dalam dirinya, "Lah kalau nanti hanya terjual 5 juta, satu patok 5 juta, satu patok cuma 6 juta. Apa yang akan terjadi pada jemaat ini? Apakah beliau akan bersyukur? Akan tetap bersyukur dengan keadaannya?" Saudaraku yang terkasih, ini adalah sebuah cerita yang sederhana, tetapi cerita ini mungkin kerap terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita mudah bersyukur ketika keadaan itu baik-baik saja. Tetapi ketika keadaan di dalam kehidupan kita, mungkin kita anggap sesuatu yang terjadi itu tidak baik, apakah kita tetap bersyukur? Dalam hal yang sederhana, jemaat yang terkasih, para pendengar radio Buana Asri, ada dua hal yang bertentangan dalam kehidupan ini.
yaitu bersungut-sungut dan bersyukur. Dan pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, kita pasti pernah mengalami keduanya, melakukan keduanya. Dalam kehidupan kita, pernah kita bersyukur, tetapi memungkinkan juga kita ini bersungut-sungut atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Pasti Bapak Ibu Saudara semua pernah mengalaminya. Kalau dilanjutkan pertanyaannya adalah, lebih banyak mana bersyukur atau bersungut-sungut? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa perbedaan nyata dari orang yang bersungut-sungut dan bersyukur? Pagi hari ini mari kita bersama-sama akan belajar mengenai dua kata tersebut, supaya kita bersama dapat memilih dan menentukan bagaimana kita bersikap yang benar, bersikap yang dikehendaki oleh Tuhan ketika kita ada dalam sebuah masalah, sebuah pergumulan. Menjadi pilihan kita, apakah kita tetap bersyukur atau bersungut-sungut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada, kata bersungut-sungut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti mencomel, menggerutu. Wajah orang yang menggerutu tampak kecut. Pasti kalau kita melihat orang yang bersungut-sungut, ya wajahnya seperti itu, tidak ceria karena ia kecewa terhadap peristiwa yang ia hadapi atau peristiwa yang dialami orang lain. Jadi orang yang bersungut-sungut sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan apa yang sedang dihadapi, tetapi mungkin dia juga merasakan ketika diceritain oleh orang lain akan kehidupannya, mungkin dia juga ikut menggerutu, bersungut-sungut. Nah, itu mencomel, menggerutu. Lalu apakah yang Alkitab catat tentang bersungut-sungut? Sedikit saya akan melihat, kita akan melihat di dalam Bilangan 13-14 mencatat bahwa orang Israel ini, generasi Mesir, dihukum Tuhan karena mereka bersungut-sungut. Mereka semua tidak menikmati tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, tetapi binasa di padang gurun. Yang masuk tanah perjanjian adalah Israel generasi padang gurun, yaitu mereka yang lahir pada masa hukuman Israel, berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, dan ternyata bersungut-sungut telah mendatangkan hukuman berat atas Israel. Dikatakan Israel generasi yang pertama. Paulus memakai peristiwa tersebut untuk memperingatkan jemaat Korintus dalam 1 Korintus 10 ayat 10 yang telah kita baca bersama-sama. Tertulis demikian, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Contoh dan nasihat ini, jemaat yang terkasih, sangatlah jelas bahwa setiap kita jangan bersungut-sungut karena persungutan. Ketika kita bersungut-sungut, hanya akan mendatangkan hukuman Tuhan. Ini jelas. Kalau bersungut-sungut itu mendatangkan hukuman Tuhan, berarti ketika kita bersungut-sungut, itu tidak mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Apakah dengan bersungut-sungut permasalahan kita lalu selesai? Apakah dengan bersungut-sungut menggerutu kepada Tuhan? Bahkan ada istilah orang Jawa itu ngundomono Gusti Allah. Ngresulo, kebangetan ngresulo nganti ngundomono. Apakah akan menyelesaikan masalah? Tidak. Saya akan mencontohkan adalah tentang hubungan keluarga antara orang tua dan anak. Tentu kita sebagai orang tua ini akan senang ketika melihat anak ini tidak hanya kehidupannya bersungut-sungut terus, tetapi bisa mensyukuri atas kehidupannya. Coba saja kalau kita punya anak, tetapi wajahnya saja tidak bersahabat dengan orang tua, sering menggerutu dan sebagainya, tentu kita semua bagi orang tua juga tidak senang melihatnya. Dan demikian juga, Tuhan tidak senang dengan orang yang bersungut-sungut.
Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang bersungut-sungut, karena orang yang bersungut-sungut, orang itu tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Orang yang bersungut-sungut, dia juga tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Bahkan mungkin kalau dia bersungut-sungut karena hubungan dengan orang lain, permasalahan dengan orang lain, pasti dia tidak akan bisa berdamai dengan orang lain itu. Ya, dalam kedamaian, berkat itu akan tercurah. Dalam kedamaian, ini akan terjadi mukjizat. Itu kalau bersungut-sungut. Lalu kita belajar tentang bersyukur. Jemaat yang terkasih, kata bersyukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti berterima kasih, mengucap syukur. Sikap bersyukur ditandai dengan wajah yang ceria dan berseri-seri. Orang itu akan terlihat. Di mana orang itu bisa mensyukuri atas kehidupan ini atau tidak, ini dilihat dari wajahnya. Walaupun kadang kita berpura-pura senyum. Ini kan yang di studio ini pura-pura senyum, tapi benar-benar tersenyum atau tidak? Saya teringat lagu yang dulu terkenal, buka dulu topengmu, katanya. Buka dulu topengmu. Yang diperlihatkan ada sesuatu yang membahagiakan, tapi yang terjadi hatinya hancur. Kan bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau orang bersyukur, dimulai dengan mensyukuri apa yang ada, berterima kasih, mengucap syukur, sikap bersyukur ditandai dengan wajah yang ceria dan berseri-seri, dan itu muncul dari dalam hati. Nggak bisa dia bohongi. Orang yang dapat bersyukur itu sedang menebarkan harapan dan sukacita di saat situasi sedang tidak baik. Bersyukur adalah tanda orang yang mengenal Tuhan. Orang yang dapat bersyukur sadar bahwa tidak semua hal dapat ia kendalikan, namun ia bertanggung jawab untuk mengendalikan respon hatinya. Siapa yang menentukan bahagia? Ya kita sendiri. Ya kan? Kadang-kadang ada orang yang mungkin dari ukuran kita hidupnya itu susah. Hidupnya menderita, mungkin ukuran kita seperti itu. Tetapi dia bisa bersyukur, dia akan bahagia. Tetapi banyak orang yang mungkin dalam pandangan kita hidupnya berkelimpahan. Dalam pandangan kita, dia itu orang yang beruntung dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak tahu. Bisa jadi kalau dia tidak bisa bersyukur, dia tidak akan bahagia dalam kehidupannya. Nyatanya banyak sekali orang yang mungkin anggapan kita itu lebih dari kita, di atas kita, tapi hidupnya tidak bahagia. Ya, salah satunya adalah tidak bisa bersyukur atas apa yang ia miliki. Orang yang bersyukur sadar bahwa ia tidak dapat mengubah masalah yang terjadi, namun ia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah masalah menjadi kesempatan, melihat rencana Tuhan yang jauh lebih indah daripada rencananya sendiri. Ya. Istilah bahasa Jawa itu ada istilah narimo ing pandum. Bukan berarti orang yang narimo ing pandum mungkin menengahi, tidak. Tetapi ia bisa mensyukuri, sadar bahwa ia tidak dapat mengubah masalah, tetapi mempercayakan kehidupannya pada Tuhan yang sanggup mengubah masalah. Dan di situ kita yakin bahwa mukjizat itu akan terjadi bukan pada saat kita bersungut-sungut, tetapi pada saat kita bersyukur. Orang yang mengenal Tuhan itu percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kontrol Tuhan. Bersyukur adalah gaya hidup dari orang yang mengandalkan Tuhan. Dengan bersyukur kepada Tuhan, kita sedang menguatkan diri sendiri. Dan orang-orang melihat sikap kita bersyukur adalah kehidupan orang yang percaya dan bersah kepada Tuhan. Ingat bahwa sikap bersyukur dapat menular kepada orang yang di sekitar kita dan menjadi berkat. Orang itu akan senang, ya, orang itu akan ikut bahagia. Aku senang ketemu kau, nek ketemu kau, wah boleh senang, kesaksiannya apik-apik. Yang coba saja kita mungkin akan mengalami hal yang beda. Ketemu kau mengalami mengeluh, baik. Ketemu kau mengalami mentek duitnya, itu diceritake. Itu mungkin akan lain, gitu. Nah, itu bedanya bersyukur dan bersungut-sungut, ya kan?
Tuhan Yesus sendiri katakan, janganlah kamu bersungut-sungut, karena bersungut-sungut tidak mendatangkan berkat, tetapi ketika kita bersyukur, maka di situ berkat Tuhan akan tercurah dan terjadi mujizat. Mujizat itu ketika kita bersyukur. Nah, Alkitab menuliskan demikian di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang dikehendaki Allah itu bukan bersungut-sungut atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun peristiwa itu, tetapi yang dikehendaki Tuhan adalah mengucap syukur dalam segala hal. Jelas di sini, itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau Tuhan berkehendak, berarti tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Ya kan? Kalau bersungut-sungut kan ibaratnya itu, kalau kita bersungut-sungut pada Allah, yaitu kita mengungkapkan rasa tidak senang kita, protes kita kepada Allah. Cuma saja kalau kita sebagai orang tua, anak kita memprotes, baik, orang tua mungkin akan berpikir 2 kali ketika akan memikirkan anaknya. Memprotes, mereka tak tahu kok opo pernah tanggung jawab. Mungkin seperti itu. Ternyata bersungut-sungut ini bisa menghambat berkat, menghambat mujizat dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, adalah kehendak Tuhan agar setiap kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, saudaraku yang terkasih, pertanyaan bagi kita, apakah kita, Bapak Ibu Saudara semuanya, para pendengar radio Buana Asri di mana saja, memiliki gaya hidup bersyukur pada Tuhan setiap hari? Kurangilah bersungut-sungut, kurangilah menggerutu, karena orang yang bersyukur pasti di dalam hatinya, di dalam imannya ada penyerahan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, manakah yang akan kita pilih? Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu bersungut-sungut. Paulus pun menasihatkan hal yang sama, janganlah bersungut-sungut. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur senantiasa kepada Allah, karena itulah yang menjadi kehendak Allah atas setiap kita orang yang percaya. Selanjutnya Ibrani 12 ayat 28 menuliskan demikian, jadi karena kita menerima kerajaan yang tak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dan di situ akan ada mujizat yang terjadi. Orang yang selalu bisa mengucap syukur, bukan bersungut-sungut menggerutu dalam kehidupannya, ketika dia beribadah pun akan menurut cara yang berkenan di hadapan Allah dengan hormat dan takut. Tapi kalau bersungut-sungut, pasti orang itu akan menyepelekan Tuhan dalam kehidupannya. Itu. Nah, yang terakhir, saudara, ingatlah bahwa ada mujizat dalam bersyukur, karena ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang bekerja dan berkarya atas hidup orang-orang yang bersyukur. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memampukan kita untuk senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak untuk merasakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, indah apa yang menjadi rencanamu dalam kehidupan kami. Di hari yang ke-12 di tahun 2023 ini, Tuhan, kami dengan penuh keyakinan menapaki hidup kami. Firman-Mu menguatkan kami semua agar kami senantiasa bersyukur, karena ada mujizat dalam bersyukur. Mengingatkan kami semua untuk tidak menggerutu, bersungut-sungut,
apapun pergumulan permasalahan kami seberat apapun. Karena ada kuasa Tuhan yang luar biasa dan bekerja, berkarya atas hidup orang yang percaya, yang senantiasa bersyukur atas kehidupan ini. Mampukan kami semua Tuhan, walaupun kami di tahun 2023 tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi rencana-Mu itu indah, dan mampukan kami untuk senantiasa mensyukuri setiap berkat yang kami terima. Bersyukur atas keselamatan yang telah kami terima melalui Tuhan kami Yesus Kristus, dan itu adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kami, melebihi semuanya. Harta kekal, melebihi segala harta yang ada di dunia ini. Dan dengan keselamatan yang datang dari Engkau, mengingatkan kami semua untuk senantiasa bersyukur. Karena kami memiliki yang berharga, keselamatan yang datang dari Engkau, Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu benar-benar dapat tertanam dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus menguasai kami semua, sehingga kami Engkau mampukan bukan saja mendengarkan firman-Mu, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami menyerahkan Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu di mana saja berada. Para pendengar di Buana Asri di mana saja berada, di dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan, seberat apapun, kami akan belajar untuk mensyukuri itu. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang berkehendak dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kami ketika kami percaya kepada-Mu, Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami menyatukan hati di dalam doa untuk pergumulan-pergumulan apapun juga, Tuhan. Mari semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, memberkati dan memberikan yang terbaik bagi jemaat-Mu, saudara-saudara kami, para pendengar Radio Buana Asri di mana saja berada. Biarlah kami meletakkan setiap pergumulan kami dan menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan Engkau akan bekerja atas setiap pergumulan permasalahan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit, Engkau sembuhkan mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa penyembuhan. Yang kekurangan Engkau cukupkan. Yang saat ini mungkin dalam kesusahan, kesedihan, Engkau hibur mereka, Engkau kuatkan mereka. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana saja berada, Engkau memberkati gereja-Mu, panggilan pelayanan, biarlah bisa menjadi berkat bagi semua orang. Kehadiran gereja menjadi berkat bagi semua orang. Berkati setiap pelayan yang ada, dan berkati juga pelayanan-pelayanan yang berjalan, khususnya gereja-gereja-Mu di Kabupaten Sragen ini, Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Negara kami tercinta Indonesia, memberkati pemerintahan kami, Tuhan. Memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, dan pejabat-pejabat yang lain. Biarlah mereka bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugasnya untuk menuju Indonesia sejahtera, Indonesia penuh dengan kasih, penuh dengan kedamaian. Walaupun kami masih merasakan banyak hal yang menjadi halangan, rintangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi kami yakin kedamaian, ketentraman, kesejahteraan akan selalu ada atas berkat-Mu, atas izin-Mu terjadi di bumi Indonesia tercinta ini, Tuhan. Engkau memberkati juga pemerintahan di Kabupaten Sragen, Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan juga seluruh jajarannya.
Engkau memberkati pemerintahan di Kabupaten Sragen itu dan juga masyarakat di Kabupaten Sragen, Tuhan. Biarlah bumi Sukowati tetap tentram, damai dengan berkat-Mu. Kuyup rukun masyarakat di bumi Sukowati ini selalu bergotong royong bergandengan tangan untuk mewujudkan cita-cita kehidupan bersama di bumi Sukowati ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih masih banyak pergumulan-pergumulan kehidupan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kuasa-Mu tak terbatas. Engkau mengetahui dan Engkau berkuasa atas setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah agama Kristen ini bila terselip dosa kesalahan ketika kami bersekutu pada saat ini. Engkau akan mengampuni kami semua. Biarlah anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa akan ada dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu melalui perantara kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.